Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berhamburan dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, itu tampak terbungkus perak, terlihat sangat menawan dan dingin. Badan pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti pada saat ini. Segera, perasaan bahaya muncul dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retakan tiba-tiba keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Segera, tangga es hitam pudar perlahan diperpanjang. Sosok berjubah putih itu perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar ketika sosok berjubah putih ini menampakkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan wajahnya tampak sangat muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini masalahnya, masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tampan. Namun, tampaknya ada sikap feminin yang terpancar dari penampilannya yang tampan. Selain itu, ada gambar bunga salju hitam pekat di antara alis pria misterius berjubah putih ini. Ketika mata seseorang melihatnya, gambar ini sepertinya membekukan bahkan jiwa seseorang, tampak sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es berwarna hitam seperti kepingan salju, yang tersebar turun dari langit, melesat dan berputar di sekitar tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini adalah kepala lembah dari lembah sungai es Binghi. Astaga, iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri. Untuk tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Kota Ye tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di dalam klan Ye menjadi membosankan saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat pucat. Tubuhnya tanpa sadar sedikit bergoyang. Kepala lembah-lembah sungai es. Nama besar ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di kawasan tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiao Yan. Salam kepala lembah. Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini yang tiba-tiba muncul. Sukacita melonjak di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tianxi? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu saat mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di kota Ye. Tianxi yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Kepingan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hehe, bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih itu. Meskipun dia juga seorang elit Douzun, King Hai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu adalah sejenis sistem hierarki yang sangat pasti. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang orang lain dari level yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah-lembah sungai es ini telah terkenal di dataran tengah lebih lama dari King Hai. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di depan telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang bernama Xiao Yan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh kepala balai. Tolong beri Hall of Soul saya beberapa wajah setelah Anda menangkap mereka dan menyerahkannya kepada saya. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiao Yan dengan minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala Aula Hall of Souls? Kilatan berkedip di dalam mata Bing Zunze.
Namun, sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Soul saat itu. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu bermusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan dia sedikit takut dengan makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di dokter peri kecil. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiao Yan telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Mata mereka muram saat mereka mengamatinya. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Shen dari lembah api terbakar. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan dokter peri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi ini pasti berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan Kotai ini benar-benar akan menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa douki di tubuh saya telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat terakhir yang kritis, saya akan menggunakan api teratai pemusnah terakhir bahkan jika saya harus melakukannya dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus melintas di dalam hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Anda dan Tuan Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Bisikan rendah dikeluarkan pada saat bersamaan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit dihadapi. Sepertinya itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 douzun. Lagi pula, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat. Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia akhirnya merasakan parahnya situasi. Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku. Bing Zunze seakan belum mendengar percakapan antara kelompok Xiao Yan. Tatapannya mengandung panas yang membara saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah uap racun yang menyedihkan. Namun, uap racun yang menyedihkan ini saat ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Itu mengeluarkan suara, swoosh. Ruang di depannya menjadi terdistorsi, dan menghilang. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Panah racun ditembakkan darinya, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di depan panah beracun yang tersentak. Kepalanya sedikit condong ke belakang dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah kekuatan isap dipancarkan dan dia menghisap uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun yang menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun sedih yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia merasa sedih saat mendesah. Semakin murni, semakin besar keinginan saya untuk mendapatkan Anda. Setelah saya mendapatkan Anda, tubuh racun menyedihkan saya mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah saat mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun menyedihkan saya adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racun sedihnya, aku akan bisa menebus cacat ini. Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirnya. Suara jahatnya bergema di sekitar kelompok Xiao Yan saat dia melakukannya. Jadi itu adalah tubuh racun sedih buatan. Xiao Yan menghela nafas lega.
dia telah mendengar bahwa itu mungkin untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika seseorang akhirnya berhasil, seseorang mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun alami dari dokter peri kecil. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Bing Zunse mengusap bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa, "Saya benar-benar terlalu bersemangat. Aku telah memberitahu kalian semua ini." Bunga salju berwarna hitam berkedip saat tawa terdengar. Kepingan salju yang berdesing di sekelilingnya langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke kelompok Xiaoyan. "Ci!" Kepingan salju hitam mendesis itu segera menyapu setelah jarinya menekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi dokter peri kecil dan Tianhuo Zunse sedikit berubah saat mereka melihat Bing Zunse melancarkan serangan. Keduanya memblokir Xiaoyan. Douki kuat melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douki yang mengerikan di depan mereka. Ci. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dinding Douki besar seperti senjata tersembunyi, tertanam dalam di dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu jenuh di dinding Douki. Bang! Dinding Douki runtuh mengikuti penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka mengaum saat mereka menyerang ke arah dokter peri kecil dan Tianhuo Zunse. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunse dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Douki yang perkasa melonjak dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan dua naga hitam. Bang! Keduanya bertabrakan dan retakan spasial menyebar seperti jaring laba-laba. HMPH. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunse gemetar. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Dengan segera, kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat mundur sejauh 100 meter. Mereka bertarung 2 lawan 1, tapi orang yang berada di atas angin adalah Bing Zunse. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunse tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tianhuo Zunse dengan satu serangan. Dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam, yang telah menghilang, sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi merah darah saat melihat naga hitam itu menyerang. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai dengan angin berdarah karena dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya menjadi semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganas menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan kulenyapkan. Suara yang lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah secara melingkar. Xiaoyan, yang matanya berwarna merah darah, tiba-tiba gemetar saat suara lembut ini, yang berisi perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat menyebar dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Tenggorokan Xiaoyan berguling samar saat matanya meluncur ke ruang terdistorsi dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini,
hampir seperti keakraban yang begitu dalam. Bahkan jika Xiao Yan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini, yang sudah tertanam dalam di hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun Er. Tenggorokan Xiao Yan berguling. Sesaat kemudian, nada gumaman lembut perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang awalnya acuh tak acuh, berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi, dan mereka segera menyempit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah kepingan salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu tidak mewah. Namun, mereka secara samar-samar mengandung aura berbeda yang sepertinya berasal dari alam. Jenis pembedaan ini bukanlah dari aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang dimiliki oleh penguasa dunia ini. Itu seperti garis keturunan dari seorang raja dengan sejarah yang panjang, dan itu tidak lenyap meskipun sudah lama. Rambut hitam panjang sosok itu secara acak diikat oleh pita ungu pucat, dengan patuh tergantung di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi akan terbentuk dan rambut hitam berkibar, memancarkan perasaan keluar dari dunia ini. Sosok itu tampak seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain bersembunyi. Banyak mata tertuju ke atas dan berhenti di wajah sempurna wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan pecah hanya dengan meniupnya meskipun itu mengandung kemerahan-kemerahan yang memikat. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan angin musim semi. Senyuman ini dipenuhi dengan aura magis yang tidak biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran di hati seseorang akan langsung hilang begitu melihat senyumnya. Wanita semacam ini muncul seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menutupi dirinya, menyebabkan dia tampil sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebagai gantinya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Muridnya yang cerah dengan lembut menatap pria muda di belakangnya. Sebuah tawa manis tanpa sadar keluar ketika dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah di belakangnya. Senyuman yang tiba-tiba mekar seperti epifilum, memancarkan daya pikat yang mengejutkan. Ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini menjadi linglung di bawah senyum indahnya. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. TL, idiom menggambarkan keindahan luar biasa yang bisa menyihir penguasa dan mengakibatkan jatuhnya sebuah kota. Wanita seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih, seperti batu giok dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiao Yan. Seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya. Riak yang memikat akhirnya muncul di dalam pupil matanya yang cerah, yang biasanya tidak berdesir seperti sumur tua. Xiao Yan gegeh. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan saat semua orang di sekitarnya memperhatikan. Bibir cerahnya terbuka dan suara lembut sehalus sutra terdengar lembut. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya bergetar karena kegembiraannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia mengawasi wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiao Yan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang akrab di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiao Yan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil, Xiao Yan gegeh. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan emosi yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah maju, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan mendadak Xiao Yan ini sedikit mengejutkan Sun Er.
Mulut kecilnya mengeluarkan napas lembut sebelum kemerahan cerah terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia dan Xiao Yan bukan lagi pemuda dari saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan di hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua tetua berpakaian hitam, yang muncul sebelumnya, tiba-tiba menunjukkan ketajaman saat Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat Sun Er bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang karena mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ada banyak pria muda tampan dengan bakat luar biasa dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semuanya hanya menerima perlakuan yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia kadang-kadang mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin, yang membuat seseorang menjauh, dipancarkan darinya. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani memeluk Sun Er selama bertahun-tahun ini. Jika masalah ini menyebar di alam Gu, kemungkinan anak-anak nakal itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih, berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang saya tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Orang tua berpakaian hitam lainnya dengan samar menambahkan. Klan Xiao? Keturunan orang itu? Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, meskipun demikian, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang tua, untuk mengatakan apapun. Semoga. Sementara keduanya mengobrol dengan lembut, Tian Huo Zunse dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh pemandangan ini. Tian Huo Zunse masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut karena Xiao Yan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan dari dua pria tua berpakaian hitam adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata dokter peri kecil tertegun saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiao Yan. Sedikit keremangan melintas di matanya yang cantik tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebut wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia bisa mengidentifikasi sedikit cinta. Ini menyebabkan dia agak terkejut. Dia dengan jelas memahami karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Jenis cinta ini menyebabkan bahkan dokter peri kecil tanpa sadar merasakan kecemburuan di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan dengan kejam memeluk orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan untuk memeluknya. Beberapa rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah Xiao Yan tidak pingsan dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala menahannya dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Jiama ke wilayah sudut hitam dan dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah. Selain itu, dia bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini tidak lagi lembut, pemuda, yang hanya bisa mengandalkan darahnya yang panas untuk melakukan sesuatu, sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati.
Xiao Yan gegeh, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan menghilang dengan tenang. Semangat dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kau terluka? Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alam sekitarnya mulai diam-diam melonjak. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki luka yang 100 kali lebih parah dariku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang dalam dan beberapa puing di dalam kotaye. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyuman. Murid-muridnya yang cantik melihat udara dingin yang meresap di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya yang cantik menatap Ding He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suaranya yang lembut perlahan terdengar. Maukah kau menyerahkan urusan selanjutnya pada Sun Er?